Oke, kita akan mulai dengan materi logika, matematika logika ya. Di sini kita akan belajar mengenai pernyataan. Pernyataan itu adalah suatu kalimat yang bernilai benar atau salah. Tidak bisa kedua-duanya benar atau salah ya. Kalau dia benar berarti tidak salah, kalau dia salah berarti tidak benar ya. Jadi tidak bisa keduanya. Kemudian kita belajar juga mengenai kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel dan menjadi pernyataan jika variabel diganti konstanta dalam himpunan semesta. Jadi ini adalah variabel ya. Nah, 2x ini adalah kalimat terbuka ya. Sedangkan variabel itu x itu adalah variabel. Nah, kalau variabel ini kita ganti dengan konstanta, dia menjadi pernyataan ya. 2 kali 1 itu sama dengan 2. Ini adalah suatu pernyataan. Tetapi kalau x-nya, variabel x-nya ini kita ganti dengan 3, pernyataannya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi ini bedanya antara pernyataan dan kalimat terbuka. Oke, dalam logika kita juga belajar mengenai operatornya ya. Jadi ini misalnya negasi. Negasi itu tandanya seperti ini. Artinya tidak atau bukan. Kemudian kita juga mengenal konjungsi. Konjungsi ini tandanya seperti ini, artinya dan atau tetapi. Disjungsi tandanya seperti ini, terbalik ya, artinya atau. Implikasi ini panah ke sana jika maka, dan biimplikasi ini panahnya 2 ya, panah ke sana dan panah ke sini, jika dan hanya jika. Oke, sekarang kita belajar nilai dan tabel kebenaran. Ini ada pernyataan P dan pernyataan Q ya. Jika pernyataan P benar, maka tidak P itu pasti salah. Demikian juga dengan Q. Kalau Q benar, berarti tidak Q itu salah. Konjungsinya P dan Q. Karena dua-duanya benar, P dan Q-nya benar, berarti dia hasilnya adalah benar. Sedangkan kalau di sini benar, P-nya benar dan Q-nya salah, itu hasilnya salah ya. Kalau pernyataan P benar dan Q salah, dia juga akan salah. Sebaliknya, bila P salah dan Q benar, dia juga akan salah. Apalagi dua-duanya salah, tentu keduanya salah. Nah, ini berbeda dengan kalau berupa P disjungsi Q ya, P atau Q. P atau Q kalau dua-duanya benar, dia akan menghasilkan tabel ininya benar juga. Tapi kalau benar dan salah, dia bisa menghasilkan kebenaran. Jika P disjungsi dengan Q, di mana pernyataan P salah dan Q benar, dia juga akan menghasilkan benar. Dia hanya salah jika S salah, P-nya salah dan Q-nya juga salah. Kemudian ini untuk implikasi dan ini untuk biimplikasi ya. Kalian pelajari lagi ya. Oke. Jadi ini sedikit review untuk materi logika. Oke, kemudian kita akan lanjutkan dengan converse, inverse dan kontraposisi. Ya, kita akan lanjutkan dengan converse ya. Converse dari implikasi. Converse dari implikasi. Jika P maka Q. Jadi converse, namanya converse ya. Jika P maka Q itu adalah jika Q maka P. Namanya converse ya, jadi balik. Jika P maka Q, converse-nya itu jika Q maka P. Itu namanya converse. Kemudian inverse. Inverse dari implikasi. P maka Q itu adalah tidak P. Jika tidak P maka tidak Q ya.
Itu untuk inverse. Jadi beda dengan converse ya. Kalau converse, jika P maka Q adalah jika Q maka P. Sedangkan kalau inverse itu jika P maka Q, inverse-nya itu tidak P, jika tidak P maka tidak Q. Oke, sedangkan ada satu lagi yang disebut dengan kontraposisi ya. Kontraposisi dari implikasi P jika P maka Q. Jika P maka Q itu adalah jika tidak Q maka tidak P. Oke, demikian mengenai converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, sekarang ekuivalensi. Kita belajar mengenai ekuivalensi. Kesamaan ya, ekuivalensi ya. Pernyataan yang mempunyai nilai kebenarannya sama. Kalau tidak negatif dari negasi P ya, itu ekuivalen sama dengan P ya. Jadi tidak P itu adalah P. Sedangkan kalau P atau Q itu ekuivalen dengan P atau Q. Sedangkan P dan Q itu ekuivalen dengan Q dan P. Jika P maka Q itu ekuivalen dengan jika tidak Q maka tidak P ya, atau ekuivalen. Jadi jika tidak Q maka tidak P, atau ekuivalen dengan tidak jika tidak P atau Q jika tidak P atau Q. Kemudian P diimplikasi dengan Q itu ekuivalen dengan jika P maka Q, dan jika Q maka P. Ini sama ya. Jadi yang ini sama dengan yang ini. Oke. Sekarang P atau Q atau R itu ekuivalen dengan P atau Q atau R. Kemudian P dan Q atau R itu ekuivalen dengan P dan Q dan R. Jadi ini tandanya sama ya. Ini P dan Q. Sorry ya, ini tandanya gini ya. P dan Q dan R ya. Q dan R ini dikurung, itu ekuivalen dengan P dan Q tutup kurung, kemudian dan R. Oke, kemudian untuk P atau Q dan R itu ekuivalen dengan P atau Q dan P atau R. Nah, terakhir P dan Q atau R itu ekuivalen dengan P dan Q atau P dan R. Sorry, ini R ya. Ini R. Oke, demikian mengenai inverse, converse, kontraposisi. Nah, kemudian
akan kita lanjutkan dengan sedikit lagi, ya, kita lanjutkan sedikit lagi mengenai negasi atau ingkaran, ya. Negasi, ini negasi straight ingkaran. Oke. Kalau pernyataannya P dan Q itu negasinya, di sini negasinya ya. Negasi dari P dan Q itu adalah tidak P atau tidak Q, ya. Negasi dari P dan Q tidak P atau tidak Q. Sedangkan negasi dari P atau Q negasinya tidak P dan tidak Q. Perhatikan ini ya. Kemudian jika P maka Q itu negasinya P dan tidak Q. Jika P maka Q itu negasinya P dan tidak Q. Sedangkan kalau B implikasi dari jika P maka Q hanya jika P hanya jika Q, maka dia negasinya itu adalah P dan tidak Q. Kemudian atau Q dan tidak P. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan tautologi dan kontradiksi. Apa itu tautologi dan apa itu kontradiksi? Ya, tautologi adalah pernyataan yang semua nilai kebenaran dari konklusinya adalah benar tanpa memandang nilai kebenaran dari komponen-komponen penyusunnya. Jadi tautologi itu adalah pernyataan yang semua nilai kebenaran, ya, semua nilai kebenaran dari konklusinya itu adalah benar, ya, tanpa memandang nilai kebenaran dari komponen-komponen penyusun, ya. Sedangkan kalau kontradiksi adalah pernyataan yang semua nilai kebenaran dari konklusinya itu adalah salah. Jadi pernyataan ini semuanya adalah pernyataan, ya. Pernyataan yang ini semua nilai kebenaran dari konklusinya itu adalah salah. Oke, sekarang kita masuk pada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan nanti kita buat dalam video berikutnya, ya, karena videonya kalau terlalu berat nggak bisa diupload. Oke, terima kasih.